ini, kesehatan mental merupakan hal yang seperti dirasakan oleh masyarakat. Ada banyak orang yang mulai menyadari pentingnya untuk mencari bantuan profesional ketika mengalami stres, rasa cemas, ataupun masalah psikologis lainnya. Oleh karena itu, layanan psikologi semakin dibutuhkan dalam masyarakat di berbagai bidang. Selain memiliki kemampuan profesional, psikolog juga wajib mengikuti kode etik agar layanan yang diberikan itu tetap aman dan bertanggung jawab. Nah, salah satu hal penting yang diatur adalah biaya layanan psikologi. Diatur dalam pasal 33 sampai pasal 36. Pasal 33 dalam Kode Etik Psikologi Indonesia menjelaskan bahwa psikolog dan ilmuwan psikolog berhak menerima imbalan jasa atau honorarium atas layanan profesional yang telah diberikan kepada klien. Namun, penetapan biaya tersebut harus dilakukan secara profesional, wajar, dan sesuai dengan ketentuan etika profesi psikologi. Pada pasal 33 dijelaskan juga bahwa psikolog berhak menerima bayaran atas layanan profesional yang diberikan kepada klien. Namun, biaya tersebut harus ditentukan secara wajar dan profesional, bukan untuk mencari keuntungan yang berlebihan. Penentuan biaya harus mempertimbangkan jenis layanan, tingkat kesulitan kasus, serta waktu dan tenaga yang digunakan. Selain itu, psikolog tetap harus mengutamakan kesejahteraan klien dan menjaga integritas profesi dalam memberikan layanan. Pasal 34, psikolog dan atau ilmuwan psikologi membagi imbalan dengan profesional lain. Atasan atau bawahan pembayaran terhadap masing-masing harus berdasarkan layanan yang diberikan dan sudah diatur sebelum pelaksanaan layanan psikologi dilakukan. Pasal 34 membahas tentang pembagian biaya dan rujukan layanan psikologi. Dalam praktiknya, pembagian imbalan antara profesional harus dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai kontribusi masing-masing pihak. Semua kesepakatan biaya juga harus dibicarakan sebelum layanan dilakukan. Selain itu, psikolog tidak boleh merujuk klien demi keuntungan pribadi atau komisi tertentu, karena hal tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan dan melanggar etika praktis. Baik, di sini saya akan menyebutkan bunyi pasal 35, yaitu psikolog atau ilmuwan psikologi membagi imbalan dengan profesional lain, atasan atau bawahan. Pembayaran terhadap masing-masing harus berdasarkan layanan yang diberikan dan sudah diatur sebelum pelaksanaan layanan psikologi dilakukan. Di sini analisis kasusnya itu menekankan pentingnya kejujuran dan akurasi dalam administrasi keuangan layanan psikologi. Psikolog wajib memastikan bahwa kwitansi, faktur, maupun klaim asuransi sesuai dengan layanan yang benar-benar diberikan kepada klien. Praktisi tidak boleh memasukkan jumlah sesi, memanipulasi jenis layanan, atau merekayasa diagnosis demi keuntungan finansial. Hal tersebut termasuk pelanggaran etika dan dapat dianggap sebagai penipuan tagihan atau billing fraud. Pasal 36, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat menerima barter berupa barang atau layanan non-moneter sebagai imbalan atas layanan psikologi yang diberikan hanya jika tidak ada kontraindikasi secara klinis, hubungan profesional yang terjadi tidak merusak atau menjerus ke arah eksploitasi, dan terjadi kesesakan yang jelas dan disetujui bersama di awal sebelum layanan. Nah, pasal 36 ini membahas tentang barter atau pertukaran uang sebagai bentuk pembayaran layanan psikologis. Barter sebenarnya itu diperbolehkan, tetapi hanya dalam kondisi tertentu. Misalnya, ketika klien mengalami kesulitan ekonomi, namun barter tidak boleh mengandung unsur eksploitasi dan harus disepakati sejak awal secara jelas. Pasal ini dibuat untuk menjaga batas profesional antara psikolog dan klien agar tidak muncul hubungan ganda yang dapat memengaruhi objektivitas layanan. Jadi, film itu menceritakan tentang Susanna Kaiser yang mengalami tekanan emosional, kebingungan identitas diri, dan perilaku impulsif, sehingga harus menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Selama perawatan, Susanna mendapatkan berbagai layanan kesehatan melalui terapi individu, terapi kelompok, observasi perilaku, dan pemberian obat-obatan. Film ini menunjukkan
pasien gangguan mental berada dalam kondisi rentan dan sangat bergantung pada tenaga profesional maupun rumah sakit. Karena itu, penerapan kode etik psikologi sangat penting untuk menjaga hak pasien, profesionalitas layanan, dan kesejahteraan klien selama proses perawatan. Susana di bidang sosis mengalami borderline personality disorder atau gangguan kepribadian ambang yang ditandai dengan emosi tidak stabil, hubungan interpersonal yang buruk, dan perilaku impulsif. Seiring waktu, ia mulai memahami dirinya dan menjalani proses pemulihan dengan pribadi. Oke, lanjut. Relevansi kasus dengan kondisi saat ini. Kasus dalam film tersebut masih relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Film ini menunjukkan bahwa stigma terhadap gangguan mental masih sering terjadi, sehingga banyak individu takut mencari bantuan profesional karena khawatir mendapatkan penilaian negatif dari lingkungan sekitar. Selain stigma, terdapat juga hambatan dalam layanan kesehatan mental, seperti biaya yang mahal, keterbatasan fasilitas kesehatan mental, dan juga jumlah tenaga profesional yang masih terbatas. Film ini juga menekankan pentingnya info konsen, kerahasiaan klien, dan hak pasien dalam layanan psikologi. Dalam kondisi tertentu, pasien sering lemah sehingga tenaga profesional harus tetap menjaga etika, objektivitas, dan profesionalitas selama memberikan layanan psikologi. Keterkaitan kasus dengan pasal 33 dan 34. Pada pasal 33 menjelaskan bahwasannya layanan psikologi atau biaya layanan psikologi harus disampaikan secara jelas dan terbuka. Nah, profesionalitas kepada klien maupun keluarga dalam film, pasien menjalani berbagai layanan seperti terapi, observasi, dan perawatan intensif. Walaupun dia tidak dijelaskan secara rinci dalam film, keterlibatan keluarga dan rumah sakit menunjukkan pentingnya transparansi mengenai biaya, jenis layanan, dan durasi perawatan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tenaga profesional juga tidak boleh memanfaatkan kondisi pasien yang rentan demi keuntungan pribadi. Selanjutnya ada pasal 34 yang menjelaskan bahwasannya psikolog tidak boleh memanfaatkan hubungan profesional dengan klien untuk kepentingan pribadi. Nah, dalam film terlihat adanya relasi kuasa antara tenaga profesional dan pasien karena pasien sangat bergantung pada proses perawatan. Oleh karena itu, tenaga profesional harus tetap menjaga arus tentang objektif dan mengutamakan kesejahteraan pasien agar tidak terjadi eksploitasi terhadap pasien yang sedang berada dalam kondisi emosional yang lemah. Pasal 35 berkaitan dengan tanggung jawab profesional terhadap pihak yang membayar layanan tanpa mengabaikan hak dan privasi lain. Dalam film, proses perawatan melibatkan keluarga, rumah sakit, dan juga tenaga kesehatan mental. Walaupun keluarga terlibat dalam pembiayaan dan pengambilan keputusan, tenaga profesional tetap harus menjaga hak dan privasi lain dan memberikan informasi yang relevan sesuai kebutuhan perawatan kepada pihak keluarga. Pasal 36 menjelaskan bahwa tenaga profesional tidak boleh menjalin hubungan di luar profesionalitas karena dapat mempengaruhi objektivitas dalam layanan psikologis. Dalam film, pasien berada dalam kondisi emosional yang sangat rentan, sehingga penting bagi tenaga profesional untuk menjaga batas profesional dengan pasien. Hubungan yang terlalu dekat dapat mempengaruhi proses terapi dan juga berpotensi merugikan pasien.